Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba berbagi mengenai list saham-saham yang secara hasil atau yieldnya di atas 10% dan berpotensi menjadi saham koleksi kita nanti saat masa pensiun. Jadi selamat datang juga buat teman-teman. Terima kasih yang sudah klik video ini. Yang baru-baru lihat, ini adalah video catatan pribadi saya. Jadi di sini tidak ada skrip, tidak ada skenario. Saya ngomong aja ngalor ngidul. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang bermanfaat silakan diambil. Kalau nggak ada yang bermanfaat ya silakan dibuang saja. Nggak usah diambil hati atau dijadikan referensi ya. Ya, biasanya saya akan review dari pertama dari kondisi globalnya, kemudian baru akan ngerucut ke detail inti-inti di masing-masing review saham. Nah, di video kali ini saya akan bagikan screener yang biasanya saya update harian. Jadi kenapa di-update harian? Karena harga itu berubah harian, maka ketika harga berubah harian, yieldnya itu berubahnya juga harian. Karena kondisi potensi yieldnya fake, sehingga prosentasenya akan berubahnya harian. Contohnya misalnya ini ada beberapa saham, ada Toto, Demas, LPIN, AADI, TPMA, BMX. Buat teman-teman yang baru masuk di pasar saham, yang belum kenal perusahaan-perusahaannya, ini Toto itu adalah perusahaan sanitary, jadi yang itu jualan kloset, wastafel, kayak gitu-gitu ya. Biasanya di hotel-hotel, ini brandnya terkenal banget, Toto. Kemudian Demas itu adalah perusahaan real estate ya, properti. Itu ada di kawasan industri di Cikarang. Nah, kalau kita mau speak by data, ini salah satunya adalah Demas ya. Demas kita ada public expose-nya yang terakhir kemarin itu di September 2025. Ini kalau kita ngamatin Demas, memang kondisi usaha mayoritasnya adalah jualan kawasan industri. Jadi yang warna ungu ini 94% itu adalah hasil penjualan kawasan industri. Jadi Juni 2024 itu kawasan industri paling banyak, Juni 2025 juga kawasan industri paling banyak. Kalau dibandingkan antara 2024 1,2 T sudah bisa mereka dapatkan di bulan Juni 2024. Bulan Juni 2025 baru dapat 600 miliar. Artinya separohnya. Jadi kalau di 2024 mereka closing 1,8 T, 1,2 itu didapat di kuartal 1-2, kemudian 600 miliar didapat di kuartal 3-4. Nah, kalau kan gini ya, ini 1,8 T ya. Nah, tapi kalau yang di 2025 target ini baru dapat 580 di kuartal 1 dan 2. Nah, harusnya dia harus ngejar lagi kuartal 2, 3 dan 4 itu dapat apa enggak dengan target dia yang 1,8 T. Harganya hari ini Demas hari ini. Kemarin ya. Ini kan saya upload di hari Minggu, berarti hari Jumat. Ini harga hari Jumat itu Demas turun lumayan jauh dan asing keluarnya cukup banyak. Nah, ini mestinya ada pergerakan ya. Nah, harapannya sih turun misalnya ke angka 130 gitu, kita bisa nyicil lagi ya teman-teman. Coba ini kalau lagi kayak gini kemudian dia balik. Nah, ini batasnya nih 133 tuh lumayan. Atau bisa sampai ini ya, batas ini nih 129. Mantap ya, kita tunggulah nanti seperti apa panik apa enggak nih yang kondisi seperti ini ya, turun ke bawah ya, kita tunggu aja, kita lihat. Nah, sekarang kondisi sekarang kayak gimana Demas itu, kenapa dia turun seperti itu, apa yang harus kita lakukan dengan Demas? Nah, salah satunya adalah screener ini yang membuat hitungan-hitungan saya itu tidak based on asumsi-asumsi atau berita-berita. Jadi laporan keuangan yang dimunculkan kemarin itu adalah kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi kalau diestimasi sampai akhir tahun dengan kondisi yang ada, Demas itu turunnya memang dropnya jauh banget. Tahun 2024 27 kan dia net income atau EPS-nya dia Rp27 per lembar saham. Kemudian kalau dia kasih kuartal 1 itu Rp7, kemudian kuartal 2 itu Rp1. Kalau di setahun kan cuma 17. Jadi turunnya drop banget kan, 27 ke 17 kan jauh banget. Sehingga harga sekarang itu mestinya bisa turun jauh banget ke bawah gitu. Tapi kita bisa estimasi 17 ini kalau dia bagikan ke kita sebagai dividen dengan payout rasio 80%,
atau nggak dibagi semua lah. Ya, dibaginya cuma 80% atau 14-nya aja. Berapa sih harganya? Berapa sih yieldnya? Kan gitu ya. Yieldnya adalah 10%. Jadi 10% itu masih bagus, masih tinggi banget. Artinya Demas itu dengan harga sekarang mestinya nggak jelek-jelek amat. Nah, ini jangan dikasih tahu yang lain ya, kita-kita aja. Jadi nanti kita biar bisa nyicil dulu. Nanti baru setelah kuartal 3 mereka punya laporan keuangan kan naik lagi tuh. Naik lagi. Nah, kita sudah punya barang agak banyak, jadi kita agak istilahnya agak ya dapat hasil lah lumayan kan gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan disebar-sebar, tapi ditonton aja berkali-kali supaya view-nya banyak. Jadi YouTube saya view-nya banyak. Enggak bercanda teman-teman. Ya gini, saya nothing tulus karena apa aja yang ada di sini ya, itu saya bagikan karena saya sebenarnya sudah mengkonsumsi itu sudah lama. Itu Demas. Ya, 2023 dia bagi 12, kemudian 2024 dia bagi 29, 21%. Nah, 2025 mungkin bagi 14, mungkin 12 seperti 2023 juga nggak tahu kita gitu. Kemudian ada perusahaan selanjutnya ada LPIN. LPIN ini perusahaan busi. Jadi LPIN ini perusahaan ini baru masuk di list saya. Ya, memang belum terbukti secara bertahun-tahun gitu ya. Dia bagi dividennya rutin, tapi ini termasuk perusahaan yang cukup menjanjikan secara dividen. Kenapa? Karena di tahun lalu dia bagi dividen lumayan nih, 45 itu setara 10%. Dan 45 itu payout rasionya 55% atau DPR-nya 55, berarti posisinya itu aman banget ya, 55 itu. Saya suka sebenarnya perusahaan yang bagi dividennya payout-nya rendah-rendah. Jadi ada ekspansi di sana, ada potensi ekspansi di situ. Sehingga perusahaannya bisa growth terus, yang 55 dibagi ke kita, 45 dijadikan modal baru untuk mutar lagi bisnisnya supaya growth terus. Daripada perusahaan yang 100% bagi terus, jadi perusahaannya nggak kemana-mana. Contohnya kayak Unilever ya, 100% bagi terus gitu. Tapi perusahaannya mungkin ekspansinya sudah mature ya, tidak bisa ekspansi ke hal-hal yang lain lagi. Mungkin begitu mungkin, atau ada strategi lain yang di sana ya kita nggak tahu. Nah itu LPIN. Kemudian selanjutnya ada AADI. Nah yang belum tahu AADI itu adalah Adro Andalan Indonesia. Ini salah satu perusahaan tambang yang punya yang dulu nyebutnya Adro, itu ada di anak usahanya, kemudian dipecah menjadi AADI dan Adro. Adro itu jadi Alamtri. Jadi sekarang kalau bicara AADI itu dimiliki oleh sebagiannya dimiliki oleh Adro ya. Jadi kalau dilihat di sini 15%, salah. 15% itu dimiliki oleh Alamtri, kemudian 41% dimiliki oleh Adro Strategic Investment. Jadi konglomerat itu membagi waktunya mereka atau memanage portofolinya mereka itu dengan cara yang seperti ini ya. Dibikin sesimpel mungkin strukturnya supaya dia memanagenya gampang. Kayak Pak Boy Thohir itu tinggal cek di Adro Strategic Investment ini aja. Pegang satu perusahaan sudah bisa megang seratusan perusahaan di bawahnya atau mungkin ribuan perusahaan di bawahnya. Kan gampang. Dia kan punya waktu 24 jam seperti kita ya. Hidupnya 24 jam punya waktu yang sama, tapi bisa manage dengan baik atau hasilnya bagus, tambah kaya, duitnya tambah banyak dengan waktu yang sama. Artinya itu adalah kecerdasan mereka. Nah, salah satu cara saya untuk memanage porto itu dengan seperti ini, dengan banyaknya porto atau dengan banyaknya dengan banyaknya saham, karena saham yang ada di sini belum tentu ada di porto saya. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang saya masukkan ke list ini ada di dalam porto saya. Ya enggak. Saya di porto juga hanya sebagian saja dari saham-saham yang ada gitu ya. Ini cara memanage saya. Jadi memanagenya dengan kondisi seperti ini, waktu kita sedikit. Saya waktu tuh kalau satu hari paling sejam atau 2 jam lah ya. Kadang-kadang kalau lebih-lebih itu karena bonus-bonus aja. Maksudnya bonus tuh karena ya pengen untuk mereview-review kayak gitu pengen. Tapi kalau harian rata-rata ya mungkin sejam sampai 2 jam setiap hari setelah pulang kerja, karena saya orangnya kerja profesional. Saat jam kerja saya nggak lihat-lihat porto, jadi
usaha semaksimal mungkin pada waktu jam kerja itu tidak ngelihat Porto. Kenapa? Walaupun misalnya pas istirahat kadang-kadang saya lihat sesekali. Kenapa seperti itu? Karena itu mengganggu psikologi kita ya. Pada waktu bekerja itu kan pengennya kita kerja fokus. Pada waktu lihat Porto, ngelihat kondisi chart atau ngelihat kondisi apa namanya harga, misalnya kayak gini nih Demas. Pas waktu lihat kondisi catnya biasanya kalau di harian kan misalnya 3 menit gitu ya. Wah, turun nih. Nah, itu jadi bikin panik. Padahal sehari sebelumnya kita sudah cek. Kan ada auto order tuh fiturnya di sana. Kita sudah cek, PD kita masuk di 136 misalnya. Udah, pesan aja di 136 atau 130 misalnya. Pesan aja di situ. Dengan kita lihat pada waktu kerja, pikiran kita itu short memory, lupa apa yang sudah kita set sebelumnya, lupa jadi berantakan. Karena ada apa? FOMO di sana ya, fear out missing out ya. Perasaan-perasaan yang membuat decision kita itu berbeda. Makanya strategi marketing itu kadang-kadang tidak menggunakan logika ya, disuruh datang dulu ya, properti itu suruh datang dulu, makan durian dulu gitu. Pas waktu makan durian nanti emosional nanti yang akan memutuskan. Oh iya deh, cuma 2 juta ini saya NUP deh gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak butuh investasi di situ. Kalau kita hitung-hitung dibandingkan di layar monitor atau di kanvasnya kita, padahal sebenarnya properti itu nggak terlalu sesuatu yang baik gitu. Kemarin saya upload masalah bisnis kos-kosan itu lebih susah daripada bisnis daripada manage saham gitu kan. Bisa begitu gitu. Tapi pas waktu kita di field atau di lapangan, suruh datang ke marketing galeri, kemudian sudah makan durian, sudah kenyang, NUP cuma 2 juta, kos-kosan dibilangnya. Akhirnya kita NUP gitu. Akhirnya kita DP. Akhirnya kita nyicil. Nah, bubar semua gitu. Nah, itu kenapa ada salah satu alasan kenapa saya juga nggak banyak buka Porto di saat kerja. Ya, kerja biar kerja saja, fokus kerja supaya kita fokus, hasilnya di pekerjaan juga baik, rezeki kita juga berkah, enak, dimakannya gampang karena kerja dengan rezeki yang baik itu menghasilkan output yang baik. Jadi tidak curi-curi ya, curi-curi waktu, curi-curi kesempatan, curi-curi apapun itu. Nggak perlu ada yang ngawasin, kita kerja baik, bagus, itu kan enak. Di hati pun juga enak gitu. Toh nanti ada waktu lain. Waktu lainnya adalah setelah jam kerja kan saya pulang. Nyampe rumah nanti nge-review 1-2 jam cukup. Karena sistemnya sudah ada. Jadi kita tidak bingung menjalani kehidupan itu dengan serakah ke semua tempat gitu ya. Dan saya berharap di Porto itu nggak terlalu muluk-muluk. 10%, 11%, 12%, 15%, 20% per tahun itu cukup buat saya. Sangat cukup ya. Apalagi 25% per tahun. Pengen banget ya punya Porto 25% per tahun konsisten. Dan nanti kita lihat di potensi investasi dengan simulasi dividen investing selama 25 tahun itu. Kalau yieldnya sampai 20% itu seperti apa, kalau yieldnya 10% itu seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah TPMA. TPMA itu 10%. Ini kalau yang belum tahu, TPMA adalah Transpower Marines. Ini adalah perusahaan batu bara yang dia pekerjaannya itu menyewakan kapal, tongkang ya, kren kayak gitu-gitu. Itu bagus, ya, cukup bagus. Kemudian ada MP-MPEG. MP-MPEG ini adalah perusahaan otomotif. Ini yang jualan motor di area Jawa Timur, Jawa Tengah ya, khususnya Honda. Ini di area sana, MP Mitra Pinastika ya, MPEG brandnya gitulah. Nah, teman-teman bisa cari sendiri. Kenapa ini masuk di screening saya? Karena satu, rajin bagi dividen. 2023 kelihatan bagi dividen ya. TPMA, MPME ya, 2024 juga bagi. Kecuali ADI ini belum bagi karena baru PUPS kemarin. Jadi bagi dividennya dia pertama kali itu adalah di tahun nanti 2025 mungkin. Karena pas waktu PUPS 2024 ini dia baginya ke Adro. Jadi pas waktu kita pegang Adro. Jadi bukan pas waktu kita pegang ADI pada waktu itu. Yang dapat durian runtuh ya pada waktu dia PUPS tuh.
Murah banget dia punya PUPS ya. Itu untuk AD. Nah, kita simulasikan sekarang di dividen for living ya. Ini adalah simulasi untuk memanipulasi otak kita supaya otak kita itu konsisten melakukan atau tidak gampang burn out ya, tidak gampang stres ketika melihat porto. Nah, salah satunya itu. Jadi memanipulasi. Kita tahu tujuan akhirnya apa, begin with end ya. Tujuan akhirnya apa kita paham. Kalau tujuan akhirnya kita paham, maka kita nggak bakalan gampang untuk belok-belok gitu. Satu, pertama ya, skema pensiun. Besok kita pengen pensiun dapat 10 juta per bulan ya. Cukup nih untuk 2 orang ya. 10 juta per bulan itu kurs hari ini. Artinya setahun 120 juta. Maka nilai investasinya kalau pakai dividen yield yang tadi 10,9 berarti punyanya MPMX. Ini selama 1 tahun nilai investasinya harus 1,1 miliar. Nah, sekarang mungkin kita nggak punya duit 1,1 miliar, terus gimana Bang caranya? Nah, kita simulasikan. Selama 25 tahun bekerja atau selama 25 tahun kita nabung, ya, umur 30 misalnya mulai investasi, kemudian umur 55 pensiun, berarti 25 tahun. Asumsi inflasi 2,5% per bulan, maka future value dividen kita itu setara dengan 18 juta per bulan. Kemudian setahunnya 220 juta atau nilai investasinya sekitar 2 miliar dalam total investasi. Nah, bisa nggak kita dapat nih sekitar 2 miliar nanti di umur ke 55? Caranya gimana? Nah, kita coba nih. Modal awal misalnya 50 juta atau modal awal 0 lah. Modal awal 0, kemudian kita nyicil setiap bulan itu nabung 2 juta per bulan ya. Selama setahun berarti 24 juta per bulan. Nah, tahun pertama 24 juta, tahun kedua tahun pertama dapat 2.600.000, nggak kita kemana-manain, kita reinvestasikan lagi. Coba bayangin ya, 24 juta cuma dapat 2 juta nih setahun. Wih, kecil banget, cuma 2 juta setahun. Ngapain invest saham setahun cuma 22 juta. Kemudian tahun kedua seperti ini 50 juta. Wah, setahun cuma dapat 5 juta tuh ngapain kan gitu ya. Banyak yang bisanya bilang begitu kan. Tapi kalau kita simulasikan selama 25 tahun, kita akan tahu hasilnya seperti apa. Tahun kelima baru dapat 149 juta. Tahun ke-10 baru dapat 429 juta. Jadi ini di tahun ke-6 ada kenaikan ya investasinya. Awalnya 2 jutaan jadi 2,4. Jadi naik 20%. Atau naik 4% per tahun ya kira-kira. Itu kecil banget. Kita kalau mau pensiun FIRE, financial freedom ya, dapat passive income, terus nabungnya cuma 2 jutaan per bulan, kemudian di tahun ke-6 itu cuma naik sekitar 20%. Itu saya anggap kecil banget. Effortnya less tapi pengen tinggi banget. Maksudnya pengen enak banget pengennya. Tapi mungkin nggak? Nah, kita lihat ya. Di 10 tahun baru dapat 400. Kemudian di tahun ke-15 baru dapat 900. Atau dividen per bulannya baru dapat 8 jutaan nih per bulan ya. Padahal targetnya tadi 18 juta kan. Nah, kalau tahun ke-20 ya, 20 tahun nabung itu baru dapat 16 jutaan per bulan. Kemudian tahun ke-25 baru nih dapat 30 jutaan per bulan. Artinya apa? Di sini ada compounding nih. Lompatannya lumayan tinggi ya. Tahun ke-16 ya, 1M, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Dan 1,8 itu bukan langsung ke bukan tambahannya bukan 10 juta, sekian puluh juta, bukan. Tapi langsung 200 juta nambahnya. Langsung lagi 200 juta lagi, 250 juta, hampir 300 juta, baru nambah 300 juta. Sehingga di akhir period itu bisa 3,3 M. Nah, karena biasanya saya dapat di sini 50 juta untuk modal awal, supaya tepat ya, supaya perbandingannya sama dengan video-video sebelumnya ya, karena hari Sabtu saya sudah upload ya video sebelumnya itu 3 miliar. Ini bisa nyampe di tahun ke-25 bisa nyampe 4 miliar teman-teman ya. 3,9 dan di tahun itu dapat 400 juta berarti sekitar 4 miliar jadinya. 4 miliar ini atau 3,6 ini itu berapa dividennya? Sekitar 400 juta atau 36 juta per bulan. Jadi ini tercapai ya. Nah, kalau ini tercapai berarti ya cukup untuk nanti kita tanpa aktif ya, tanpa aktif
Kalau trading itu saya sebutnya masih aktif karena kita masih mikir, kita masih lakukan itu harian. Jadi sekarang pun saya juga masih aktif income. Masih nge-review sahamnya bagaimana, terus putar terus, ganti sana, ganti sini ya. Tidak hanya di satu saham sih, ganti sana, ganti sini. Dari kondisi itu masih aktif income karena saya juga masih aktif berkesan. Nanti kalau pas waktu sudah mau nggak aktif, ya udah pegang satu saham, udah tinggalin. Percayakan ke manajemen. Jadi kita lihatnya cuma setahun sekali RUPS, kemudian 6 bulan sekali misalnya, atau ya tergantung kita nanti. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi yang mau dapat konten-konten lebih detail atau konten-konten lebih dalam lagi, silakan join ya di channel ya, YouTube ini. Murah banget, harganya cuma 10.000. Jadi itu cuma tanda doang bahwa kita di dalam rumpun yang sama atau di community yang sama. Jadi 10.000 itu nggak ada artinya karena parkir aja 5.000, padahal itu sebulan ya. Jadi sehari nggak nyampe 1.000 rupiah tuh. Itu dapat konten-konten yang seperti ini. Sudah saya update setiap kondisi, update terbaru, supaya teman-teman nggak kejeblos ya. Para retail-retail ini nggak kemakan dengan FOMO, nggak kemakan dengan beggar-beggar, nggak kemakan dengan saham-saham gorengan. Oh ya, tadi kita mau simulasi kan, kalau dapat 20% gimana Bang? Setahunnya yieldnya 20% setahun, kita dapat tuh saya 20% per tahun. Ini hasilnya teman-teman, dengan nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun. Kalau konsisten setiap tahun kita dapat yield 20%, di tahun ke-25 dapatnya adalah 280 juta per bulan, atau equity di tahun ke-25 itu 16 miliar ya. Setahun dividen yang diterima 3,3 miliar. Dibagi 12 berarti sekitar 280. Sorry, ini ada background piring yang bertumbukan. Jadi ini lagi sambil nyuci piring kita. Itu aja, semoga tidak mengganggu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.